Kita sering merasa semua garam itu sama. Asin ya asin. Tapi kalau mau jujur, di balik butiran kecil itu ada pertarungan teknologi yang menentukan siapa yang berkuasa di pasar dunia. Ada metode yang mengandalkan panas matahari dan luasnya lahan, ada yang bergantung pada mesin presisi dan energi besar. Keduanya sama-sama ingin menang, tapi dengan cara yang sangat berbeda. Dan disinilah pertanyaan yang jarang kita pikirkan. Ketika efisiensi berubah, siapa yang sebenarnya mengendalikan? Harga dan kualitas garam yang kita konsumsi? Di negara berkembang, proses produksi garam masih berjalan seperti ratusan tahun lalu. Air laut dialirkan ke petak tambak, dibiarkan menguap perlahan di bawah matahari dan hembusan angin. Keuntungannya jelas, biaya energi nyaris nol. Tapi risikonya besar, sedikit saja cuaca berubah, panen terganggu, kualitas turun, bahkan hasil bisa gagal total. Produksi rata-rata metode ini hanya puluhan hingga ratusan ton per hektar per tahun, dan ketergantungan pada iklim membuatnya sulit diprediksi. Sementara itu, di negara maju, prosesnya nyaris seperti laboratorium raksasa. Larutan garam dimurnikan, lalu diuapkan menggunakan multiple effect evaporator atau mechanical vapor recompression, MVR. Tidak ada drama menunggu musim, kering, semua diatur oleh suhu, tekanan, dan sirkulasi panas yang presisi. Energinya mahal, ratusan kilowatt jam per ton, tapi hasilnya garam dengan kemurnian nyaris sempurna, 99,8 hingga 99,95% natrium klorida. Ini adalah level yang dibutuhkan. Industri farmasi, kimia, bahkan teknologi membran, di mana selisih 0,1% bisa memengaruhi umur peralatan. Inovasi terbaru mulai menjembatani keduanya. Metode hibrida seperti reverse osmosis atau elektrodialisis digunakan untuk memekatkan larutan garam sebelum evaporasi. Tujuannya jelas, menghemat energi panas. Meski tahap penguapan tetap memakan energi terbesar, langkah prakonsentrasi ini membuat proses lebih efisien dan ramah biaya. Perbedaan metode ini juga terasa di harga pasar. Garam tradisional rata-rata dijual sekitar $150 Amerika Serikat per ton. Garam hasil teknologi vakum bisa mencapai $210 hingga $220 Amerika Serikat per ton. Selisih itu bukan sekadar biaya tambahan, tapi cerminan dari kemurnian, konsistensi ukuran kristal, dan jaminan pasokan sepanjang tahun. Untuk industri makanan, kemurnian lebih dari atau sama dengan 99% mempermudah fortifikasi iodium dan menjaga rasa tetap konsisten. Di industri kimia, level kemurnian lebih dari atau sama dengan 99,9% adalah syarat mutlak demi efisiensi proses dan umur peralatan. Namun, setiap teknologi punya titik lemah. Pabrik vakum sangat sensitif pada lonjakan harga energi, sementara metode tradisional tidak berdaya menghadapi cuaca ekstrem. Solusinya mungkin bukan memilih salah satu, tetapi menggabungkan keunggulan keduanya. Modernisasi tambak dengan otomasi dan perlindungan pengeringan, atau pabrik vakum yang dioptimalkan dengan integrasi panas ulang dan prakonsentrasi membran. Kesimpulannya, dalam industri garam global, unggul tidak selalu berarti yang paling canggih atau yang paling murah. Unggul berarti menemukan keseimbangan antara kemurnian, efisiensi energi, dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Karena di pasar yang semakin kompetitif, bukan teknologi yang paling hebat yang akan bertahan, tapi teknologi yang paling adaptif.